bersama saya Dia Ayam Berwati. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai isu, yaitu isunya adalah aksi-aksi radikalisme mengatasnamakan agama Islam di Indonesia. Isu ini dilansir dari kompasiana.com pada 19 September 2023. Sejak kemunculan istilah fundalisme agama, istilah radikalisme juga menyeruak sebagai fenomena agama dalam satu dekade terakhir. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Lebih merujuk pada fenomena aksi kekerasan oleh sekelompok tertentu dengan membawa legitimasi di dalamnya. Menurut Kartodirjo, beliau memaparkan bahwa radikalisme merupakan gerakan sosial yang menolak secara utuh dan menyeluruh semua tertib sosial yang sedang berlangsung saat ini, yang ditandai dengan adanya kejengkelan moral yang menentang dan memusuhi kaum pemilik hak-hak istimewa dan berkuasa. Fenomena radikalisme saat ini semakin marak terjadi dalam realitas kehidupan. Radikalisme Islam di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan multifaset, terutama setelah era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Era ini membuka ruang demokrasi yang lebih luas, namun juga memungkinkan munculnya berbagai kelompok radikal yang memanfaatkan situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Aksi-aksi kelompok ini sering dilakukan dengan mengatasnamakan Islam, menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat luas dan merusak citra Islam sebagai agama damai. Sejak pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, beberapa organisasi Islam garis keras muncul, seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Organisasi-organisasi ini beroperasi dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan seringkali terlibat dalam aksi kekerasan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Salah satu contoh signifikan dari aksi radikalisme mengatasnamakan Islam di Indonesia, dilansir dari tribunnews.com, adalah peristiwa ledakan bom di Masjid Polres Cirebon yang terjadi pada 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri ini terjadi di Masjid At-Taqwa yang terletak dalam kompleks markas kepolisian Resor Cirebon Kota. Saat ibadah sholat Jumat berjamaah, pelaku yang diidentifikasi sebagai Muhammadiyah Syarif Astanagarif berpura-pura ikut sholat Jumat dan meledakkan bom yang dipasang di perutnya, menyebabkan 25 orang terluka, termasuk Kapolres Cirebon AKBP Heru Koco serta pelaku sendiri tewas di lokasi kejadian. Ledakan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan luka-luka pada jemaah, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Aksi ini dianggap sebagai serangan terhadap simbol dan otoritas, yaitu kantor polisi, serta dipandang sebagai bagian dari perang gerilya melawan polisi oleh kelompok-kelompok radikal. Peristiwa ledakan bom di Masjid Polres Cirebon merupakan contoh nyata dari aksi radikalisme yang mengatasnamakan Islam di Indonesia. Kejadian ini menunjukkan betapa kompleks dan berbahayanya radikalisme dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif termasuk dialog beragama, pendidikan tentang nilai-nilai moderasi dalam beragama, serta upaya penanggulangan terorisme yang efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat dilindungi dari ancaman radikalisme dan citra Islam sebagai agama damai dapat dipertahankan. Baik, itu tadi penyampaian isu mengenai tentang peristiwa radikalisme yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.